Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rizky Sekali dengan NIM 2024 31154. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS yang telah saya kerjakan, di mana soal yang pertama yaitu saya diminta untuk mewawancarai seorang pakar, di mana di sini yang saya wawancarai merupakan tetangga saya. Namanya yaitu Aditya Yandri, di mana instansi perusahaannya yaitu PT Bank Mandiri, kemudian bidang kepakarannya yaitu kredit mikro. Adapun wawancara yang telah saya lakukan, di sini ada 10 pertanyaan dan juga jawaban dari narasumbernya, yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu apa saja penyebab paling umum pengajuan kredit mikro ditolak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan apakah seorang calon nasabah memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar angsuran kredit. Yang ketiga, bagaimana pengaruh riwayat kredit terhadap keputusan pemberian kredit. Yang keempat, apa tindakan dilakukan jika data yang diberikan nasabah berbeda dari hasil survei lapangan. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menilai apakah suatu usaha cukup layak untuk diberikan kredit dan lainnya. Sebagaimana yang tertera jawabannya di layar. Kemudian di sini daftar knowledge yang didapatkan melalui pertanyaan yang telah dilakukan. Di sini yang pertama dari pertanyaan yang pertama, dapat diketahui bahwa dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid menyebabkan pengajuan kredit ditolak. Kemudian melalui hasil wawancara yang kedua, kita juga mengetahui bahwa riwayat kredit macet atau bermasalah menyebabkan pengajuan kredit ditolak. Kemudian yang ketiga, di sini pertanyaannya apa penyebab paling umum pengajuan kredit mikro ditolak. Di sini dapat diketahui bahwa usaha harus telah berjalan minimal 1 tahun untuk dipertimbangkan menerima kredit. Kemudian dari pertanyaan keempat, dapat diketahui bahwa penghasilan atau omset usaha harus stabil. Kemudian melalui pertanyaan yang kedua, kita mengetahui bahwa rasio angsuran maksimal 30-40% dari pendapatan bersih, dan banyak lagi. Di sini sekitar ada 24 knowledge. Kemudian metode yang digunakan di sini saya menggunakan rule based reasoning, di mana variablesnya ada A sampai I, di mana A menyatakan riwayat kredit lancar, kemudian B yaitu usaha telah berjalan lebih dari sama dengan 1 tahun, kemudian C pendapatan usaha stabil, D rasio angsuran kurang dari sama dengan 30% dari pendapatan, kemudian E layak dianalisis, F risiko kredit rendah, dan seterusnya. Kemudian rules-nya di sini ada sampai 8 rules, di mana jika A dan B maka E, yang kedua jika C dan D maka F, kemudian yang ketiga jika E dan F maka G, kemudian yang keempat jika tidak A maka H, dan yang kelima jika tidak B maka H, yang keenam jika tidak C maka H, yang ke-8 jika tidak D maka H, dan yang terakhir ke-8 jika tidak I maka H. Adapun contoh permasalahan di sini, calon debitur memiliki 5 hal ini, yang dimana yang pertama riwayat kredit lancar, usaha telah berjalan 3 tahun, pendapatan usaha stabil, rasio angsuran 25% dari pendapatan, kemudian hasil survei sesuai dengan data pengajuan. Di sini pertanyaan, apakah kredit atau kasusnya apakah kredit disetujui atau ditolak dari permasalahan calon debitur ini? Di sini ada solusi dengan forward chaining. Yang pertama yaitu jika A maka B, jika A dan B maka E. Sesuai dengan rules yang pertama, jika A-nya yaitu riwayat kredit lancar, kemudian B juga usaha telah berjalan lebih dari 3 tahun, maka hasilnya yaitu E, di mana E yaitu layak dianalisis. Kemudian yang kedua, step kedua yaitu jika C dan D maka F. Di sini sesuai dengan rules yang kedua, jika C dan D maka F, di mana C pendapatan usaha stabil, D rasio angsuran kurang dari sama dengan 30% dari pendapatan, maka hasilnya yaitu risiko kredit rendah. Kemudian yang terakhir yaitu jika E dan F maka G, di mana E di sini layak dianalisis, kemudian F di sini risiko kredit rendah, maka hasilnya yaitu G, kredit disetujui. Maka dapat kesimpulannya yaitu hasil yang diperoleh adalah variabel G, yaitu kredit disetujui. Kemudian selanjutnya yaitu ke soal yang kedua, jawaban yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama pada 4 buah balok. Di sini saya menggunakan variabel A, B, C, dan D. Kemudian kita diminta untuk mengubah posisinya, di mana kondisi awalnya seperti ini, di mana ini saya buat
B, A, C, D, kemudian kondisi akhirnya seperti ini. Di mana A berada di atas B, yang tadinya A-nya di sini, kemudian C dan D. Dan ini di sini saya menggunakan goal stack planning. Di sini operatornya ada dua, yang pertama pickup A dan kemudian stack A, B. Di sini yang pertama dilakukan yaitu mengangkat balok A dari meja, kemudian yang kedua yaitu meletakkan balok A di atas balok B. Yang dimana prekondisinya di sini on table A, clear A, arm empty, dimana semua balok berada di atas meja, yaitu on table A, B, on table A, on table C, on table D, arm empty, kemudian clear A. Selanjutnya aksi yang dilakukan atau at list-nya yaitu holding A, dimana lengan robot memegang atau mengangkat A. Kemudian di sini operator yang kedua yaitu stack AB, yang dimana preconditionnya di sini lengan balok memegang A, balok A, kemudian clear B, di mana di atas balok B tidak ada apa-apa. Kemudian aksi yang dilakukan yaitu on A, B, di mana di atas B ada balok A, arm empty, jadi balok robot meletakkan balok A di atas balok B. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban yang ketiga. Nah, di sini diminta untuk mencari sebuah dataset, di mana dataset saya ini merupakan sumber dataset yang telah saya ambil dari Kaggle. Di sini ada dataset TV dan juga sales, di mana TV yaitu sebagai X dan sales Y. Nah, di sini ada sebuah studi kasus yang berkaitan dengan dataset, di mana sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah peningkatan biaya iklan televisi dapat meningkatkan jumlah penjualan produk, di mana perusahaan memiliki data historis pengeluaran iklan TV dan hasil penjualan yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut akan dibuat model prediksi menggunakan regresi linear untuk memperkirakan penjualan di masa mendatang. Adapun permasalahannya di sini, berapakah prediksi jumlah penjualan atau sales yang akan diperoleh perusahaan jika biaya iklan televisi sebesar 150 satuan. Di sini yang pertama X-nya kita pangkatkan, kemudian ini hasilnya, kemudian X dikali Y, di mana X TV dan sales Y. Kemudian di sini kita sum semua, jadi di sini totalnya. Kemudian setelah itu terdapat N, di mana N ini merupakan jumlah datanya, yaitu ada 49 data. Ini 49 data. Kemudian ini B didapatkan melalui rumus ini, kemudian A kita dapat melalui rumus ini. Kemudian di sini untuk mencari Y, kita menggunakan rumus A plus B dikali X, di mana A ini adalah 7,86 sekian dan B 0,04959. Kemudian tinggal kita jumlahkan, di mana Y di sini adalah sales yang kita cari, dan X ini merupakan 150 satuan dari soal tadi. Jadi sehingga hasilnya ini, dimana ini merupakan hasil dari A plus B dikali dengan X. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.